tentang makna pendidikan ya Ibu Bapak sekalian. Halo Bu E, sudah terdengar suara saya? Terdengar, Bapak? Ya, ya, saya lanjutkan dulu ya Ibu Bapak sekalian. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003 tentang makna pendidikan ya. Jadi secara teksnya ini kita ambil secara utuh bahwa pendidikan adalah usaha sadar ya dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini teks yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kata-kata mengembangkan ini saya beri warna merah, Ibu Bapak sekalian, ya. Mungkin dari prodi-prodi tertentu, apalagi yang keguruan, ya, hal ini sudah bukan hal yang asing, ya, sudah dikumpas tuntas. Nah, saya ingin panggil ya eh, 2 sampai 3 orang di antara ibu bapak peserta. Apa makna kata mengembangkan ya di dalam teks ini ya, dalam teks Undang-Undang Nomor 20 tentang makna pendidikan. Ya. Makna mengembangkan itu apa ya? Hakikatnya apa? Itu. Boleh Saya jawab, Pak. minta Pak Muhammad Abdullah, ya. Pak Muhammad Abdullah. Ini dari universitas mana ya? Nggak terbaca nih. Oh iya Pak, Assalamualaikum. Selamat Ah, pagi Pak Bunyamin dan rekan-rekan ya, sekalian. Iya, saya dari Universitas Nusa Mandiri, program studi manajemen nih Pak Bunyamin. baik, baik. Nah, apa kata mengembangkan kira-kira yang pernah Pak Muhammad Abdullah dengar atau membaca? Baik Pak, izin Mengembangkan. menjawab dari sudut pandang saya Pak. Mungkin konteks mengembangkan dalam hal pendidikan ini adalah bagaimana kita sebagai tenaga pengajar atau dosen mampu menciptakan sebuah proses atau tindakan supaya pengetahuan itu dapat meluas, kemudian juga bisa memperbaiki dunia pendidikan dan tadi untuk menghindari gap antara ilmu pengetahuan dengan realita di lapangan dan juga bisa menyempurnakan segala sesuatu yang belum ada di dalam praktek kehidupan manusia. Mungkin kurang lebih dari saya pribadi pandangannya seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Abdullah ya atas responnya. Di kata-kata mengembangkan yang ada pada rumusan ini maknanya seperti apa? Saya minta Pak Dr. Muhammad Imam Sastra ya, Oh, Miharja ya. ya baik. Ini hajat, Pak. Silakan. Yes. Dari universitas mana nih Pak Imam? Dari UHAMKA, Pak. Oh ya, tuan rumah. Ini anak baru, Pak. Baik, saya melihat pengembangan ini dilihat dari 3 aspek ya, Pak ya. Pengembangan diri dari dosen, pengembangan untuk mahasiswa, dan pengembangan dari universitas. Jadi pertama kalau saya melihat dari sisi teoretikal yang ada di pembelajaran tersebut. Jadi teoritisnya seperti apa, lalu kita ini sandingkan dengan praktek, dan juga dari pihak universitas mengakomodasi untuk pengembangan tersebut. Jadi kalau misalnya yang saat ini ada itu adalah metode pembelajarannya lebih aktif dan pasif, misalnya dari aktif itu kira-kira apa yang bisa dikembangkan lagi, dari dari pasifnya apa yang bisa dikembangkan lagi. Jadi melihat dari tuntutan zaman. Jadi kalau dulu kita melihat ada yang hanya dosen aja yang menjelaskan,
Mungkin metode ini membuat mahasiswa itu nggak siap. Jadi gimana kalau itu dibalik, kita berikan ini apa, umpan-umpan agar mahasiswa itu yang menjelaskan, dari penjelasan mahasiswa itu dosen memberikan arahan. Itu metode pertama. Yang kedua, mungkin metode mahasiswa mengembangkan dari sisi teknologinya. Mungkin memakai artificial intelligence dalam menjelaskan pembelajaran. Mungkin menggunakan ini apa, metode IT yang lainnya. Jadi apa yang kita ajarkan itu udah sesuai dengan tuntutan zaman. Kebetulan saya dari perbankan, jadi yang kita ajarkan di perbankan itu kita sinkronkan dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi tidak murni dari teoretikal yang ada di buku, tapi praktiknya di lapangan. Terus kita temukan solusinya, temukan permasalahannya, dan kita jawab bersama. Mungkin itu menurut saya dari pengembangan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iman. Saya ingin minta 2 orang lagi ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu ya. Saya lihat di sini Bu Endah Sri Wulandari. Nah, Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan Bu Endah. Menurut saya dari mengembangkan makna pendidikan ini tidak hanya dengan SDM ya Pak ya, tapi kualitas pendidikan ya, melalui pengembangan kurikulum, kemudian fasilitas khususnya dan metode pembelajaran, kemudian pengembangan inovasi ya, bisa saja melalui teknologi-teknologi yang saat ini kita gunakan ya, salah satunya dengan menggunakan IA tadi. Kemudian pengembangan individu dan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat itu dan penelitian sendiri. Mungkin cukup jawaban dari saya. Ya. Terima kasih Bu Endah. Satu lagi terakhir ya, untuk yang poin ini, saya minta Bu Hina Januar. Nah, Ya, selamat pagi Pak Bunyamin. iya, pagi. Ya, selamat pagi juga untuk Bapak Ibu. Saya coba menjawab dari sudut pandang saya. Mengembangkan potensi diri mungkin lebih kepada kita mengelaborasi ya, apa yang kita pelajari gitu ya, dengan pengalaman yang sudah ada ataupun pengalaman yang baru, sehingga nantinya ada kemajuan atau ada perkembangan yang memang dibutuhkan untuk untuk kebutuhan mengajar, kebutuhan belajar begitu Pak. Jadi adanya satu perubahan, adanya satu kemajuan yang memang belum pernah didapatkan sebelumnya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Bunyamin. Baik, terima kasih Bu Hina. Sama-sama Pak. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Tapi memang kata kuncinya yang belum muncul. Nah, itu ya kata kuncinya. Jadi nanti ada hubungannya dengan 7 landasan pendidikan ya, ada landasan spiritual salah satunya ya nanti ya. Nah, kata-kata landas apa mengembangkan di dalam potensi diri ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita maknai bahwa setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini ya sudah diberikan kemampuan dasar oleh Sang Cipta. Gitu ya. Kemampuan dasar. Bahkan basic manusia itu bisa berbuat baik, bisa berbuat tidak baik. Bisa berbuat baik, bisa berbuat salah. Potensi itu ada pada setiap diri manusia ya, dan itu Allah sediakan. Makanya Tuhan memberikan pendengaran, penglihatan, hati ya, dan akal pikiran begitu ya, dan itu yang harus dikembangkan. Nah itu ya. Jadi kata-kata mengembangkan ya pada kalimat ini, Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang makna pendidikan, itu kita maknai bahwa pada setiap diri manusia, pada setiap diri anak didik ya,
mahasiswa kita punya potensi ya yang diberikan oleh yang kuasa ya ketika jalan. Maka kalau kita bicara pendidikan sejak pendidikan dasar ya di SD, SMP dan seterusnya sampai perguruan tinggi, tugas pendidik itu yang mengembangkan potensi itu. Mengapa ada orang yang berbuat jahat, ternyata potensi kejahatannya yang berkembang dalam dirinya. Dan sebaliknya, ketika banyak manusia yang baik-baik, ya, itu potensi kebaikannya yang berkembang pada diri manusia itu. Ya, ini nanti indikatornya sangat luas, Ibu Bapak sekalian. Ya, nah sehingga sebagai seorang pengajar sekaligus pendidik, dua sisi ya yang tidak boleh dipisahkan antara kemampuan akademik ya dengan potensi kebaikan ya. Nah makanya sekarang kan sedang seru nih ya persoalan etika, persoalan akhlak ya. Apakah ada korelasi indeks prestasi akademik seseorang dengan akhlak, dengan perilaku? Nah, ini yang harus dikembangkan itu. Ya. Jadi kalau kita hampir setiap hari nonton berita ya di Gedung Merah Putih, Bapak Ibu, Gedung Merah Putih sana ya, KPK, ya. Orang-orang yang pakai rompi kuning itu dan dibrogol tangannya, kalau kita cek indeks prestasi akademiknya, hampir dipastikan mungkin di atas 3 ya. Di atas 3 gitu. Nah itu ya. Cuman mengapa seperti itu? Nah, ini persoalan potensi yang ada pada diri. Jadi potensi seseorang itu ya dipengaruhi oleh banyak hal ya. Mana ada guru di sekolah ngajak tawuran, ngajarin teknik tawuran seperti apa. Ya, tapi baru keluar pintu gerbang sekolah, anak-anak sudah tawuran. Bahkan ada yang mati dengan kelakuannya itu ya. Apa ini yang terjadi? Kalau bicara pendidikan sangat luas ya. Di mana negara hadir ya, nanti di slide berikutnya. Nah, jadi kembali Bapak Ibu, kata kunci dari kata mengembangkan ya, bahwa pendidikan punya fungsi yang sangat penting untuk mengembangkan potensi setiap manusia yang telah diberikan oleh Tuhan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik dan orang buruk itu kan tipis saja bedanya ya. Nah, bergeser satu langkah saja ke kanankah atau ke kirikah, nah itu apa yang menyebabkan itu? Masalah pendidikan ya. Nah, ketika kita bicara pendidikan, jangan hanya kacamata pendidikan formal ya, yang ada batas waktunya. Maka nanti ada satu poin tentang pendidikan sepanjang hayat ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kita boleh nanti berbeda pendapat, berbeda tafsir, bahkan nanti di penghujung kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah membaca, mendapatkan sumber-sumber lain dari tafsir ini, sangat terbuka ya, sehingga memperkaya makna kita. Nah, tadi yang disampaikan berempat, saya catat betul ini ya, dari Bapak, dari Ibu semuanya catat, semua tidak ada yang salah ya, bahwa mengembangkan dari berbagai macam sisi potensi itu masalah teknis di lapangan ya. Nah, ini Bapak Ibu, memang kalau di ini kan tidak terlihat ya di sayanya ini. Nah, kalau seperti ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit. Ya sebentar, ini lagi kutak-atik. Nah, ini pilar-pilar pendidikan ya. Jadi pilar pendidikan kita ini ya mengacu kepada UNESCO ya. Ada 4 pilar pendidikan yang sangat populer sekali ya. Kita mengacu dari konsep UNESCO ya. Learning to know,
learning to do, learning to be, dan learning to live together, ya. Jadi pilar-pilarnya. Nah, ini menjadi bingkai ya, bahwa seorang pengajar, seorang pendidik jadi ketika kita bicara pendidikan ini Bapak Ibu, bicara landasan pendidikan, pemikiran kita bukan hanya di perguruan tinggi, tapi dia secara makro ya, dari mulai pendidikan dasar ya. Bahkan pendidikan dasar itu adalah sangat penting ya, bisa mewarnai perilaku anak-anak kita ya. Dan kita yang ada di perguruan tinggi bisa melihat ya perilaku anak-anak kita, mahasiswa kita, dan itu tentu ada pengaruhnya ketika mereka sekolah ya. Nah, pilar pendidikan itu bagaimana kita memberikan arahan ya, mengisi siswa-siswa kita, anak didik kita, mahasiswa kita ya, untuk mengetahui dengan teori-teori pembelajaran yang di mata diklat berikutnya itu akan diperdalam ya, bagaimana menghadapi mahasiswa yang pola pendidikannya tidak sama dengan pola pendidikan anak-anak sekolah ya. Makanya ada pendidikan orang dewasa khusus ya. Kemudian setelah mengetahui bagaimana belajar untuk membuat ya, untuk berbuat, learning to do ya, melakukan sesuatu. Yang tadi saya contohkan, pelajaran-pelajaran Bapak Ibu guru di kelas yang begitu baik, tapi kok ketika di luar gerbang sekolah beda perilakunya ya, seperti itu. Nah, bagaimana ini mengimplementasikan pengetahuan yang baik itu perlu penguatan dari seorang pengajar atau pendidik ya. Kemudian belajar untuk menjadi seseorang. Nah, ini penting Bapak Ibu, terkait dengan akhlak ya, terkait dengan kepercayaan diri. Nah, sehingga seseorang itu atau seorang anak tidak membangga-banggakan ibu gue, bapak gue, gitu ya. Tapi bagaimana dia menjadi seorang yang tampil dengan dirinya, ini melalui pendidikan ya, melalui pendidikan. Sampai mana orang tuanya mengantarkan kepada anak-anak itu dalam konteks pendidikan sudah sangat jelas, apalagi dari kacamata agama ya. Kewajiban-kewajiban dasarnya sampai mana. Nah, melalui pilar pendidikan inilah Bapak Ibu, kita punya tugas yang tidak ringan ya. Jadi bukan hanya sekedar transfer knowledge ya, hanya memberikan pengetahuan ya, tapi bagaimana memberikan motivasi agar pengetahuan yang baik itu dilakukan ya, dan dia percaya dirinya menjadi muncul ya, bisa tampil dengan dengan penuh percaya diri ya, menjadi seseorang. Dan kemudian yang keempat, nah ini ya, yang sekarang sudah krisis ya Bapak Ibu ya, belajar untuk hidup bersama ya. Bagaimana anak-anak di kita membangun sebuah budaya saling menghargai, saling menghormati ya, kemudian biasa dengan berbeda pendapat ya, dengan teman, dan tetap di dalam satu kesatuan yang utuh. Ini di dalam dunia pendidikan lah ini yang bisa dibentuk ya. Jangan yang beda pendapat dianggap musuh. Nah, ini persoalannya yang tidak menjadi satu kesatuan. Di kelas diajarkan sedemikian rupa, tapi melihat dunia luar, melihat tokoh-tokoh bangsa ya, melihat perilaku di republik kita ini, wah seperti itu. Nah, ini yang tadi saya katakan, negara belum hadir secara utuh ya di dalam konsep pendidikan di republik kita ya. Nah, poin-poin mana saja yang negara sudah hadir nanti di slide bawah ada. Nah, di Bapak Ibu sekalian, jadi pilar pendidikan kita ini mengacu sekali lagi ya kepada UNESCO, 4 hal ini, dan ini menjadi tugas kita yang tidak ringan, bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja, apalagi zaman sekarang ya. Tidak sedikit Bapak Ibu anak-anak mahasiswa yang sudah lebih canggih ya dari dosennya, apalagi dosennya seperti saya ini
yang dosen masa lalu ya, usia sudah sepuh, hal-hal teknologi sangat ketinggalan, kemampuan membacanya anak-anak sekarang sudah lebih canggih. Nah, kita harus apa? Percaya diri dan tidak merasa malu ya, mengakui kelemahan-kelemahan itu di hadapan mahasiswa ya. Nah, jadi mereka harus kita bangun untuk punya percaya diri yang kuat. Nah, ini konsep pendidikan sepanjang hayat yang tadi ini masalah filsafat pendidikan ya, filosofi pendidikan. Nah, makanya apa bedanya ya pendidikan dengan pengajaran ya, harus kita bedakan. Ini ada Bu Jessica Tambunan. Nah, saya mendengar suaranya. Apa Bu Jessica bedanya pendidikan dan pengajaran? Bu Jessica dari prodi apa? Perkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak. Recording stopped. Perkenalkan, nama saya Jessica Recording in Tambunan, progress. ya, dari program studi pariwisata dari Universitas Prasetya Mulia. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak, terkait dengan pendidikan dan pengajaran ya Pak ya. Ya, untuk pendidikan tadi kita pahami bahwa itu meliputi adanya teori-teori ya Pak ya, karena teori itu sendiri dibangun dari realita yang sudah terjadi di masyarakat. Namun untuk pengajaran yang kalau saya pahami ya Pak, selama saya melakukan pengajaran dan juga sebagai mahasiswa sebelumnya, tentu bagaimana cara kita menyampaikan pendidikan itu dalam pengajaran kepada mahasiswa, yang mana dalam pemahaman setiap mahasiswa itu berbeda-beda ya Pak, di mana mereka juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun yang paling utama adalah sama dengan pengertian dalam pengembangan yang tadi sebelumnya teori yang tadi pertama kita bahas, bahwa pendidikan dan pengajaran itu harus selaras, namun bagaimana cara kita penyampaiannya itu dapat diterima oleh mahasiswa dengan interpretasi yang mungkin berbeda, namun dengan tujuan yang sama ya Pak. Mungkin demikian Pak. Terima kasih Bu Jessica, ini orang pariwisata ya. Nah, tapi kita ini ada di dunia pendidikan, sehingga memang harus bisa melihat ya benang merahnya antara pendidikan dan pengajaran. Ini sangat penting dan sangat mendasar ya. Saya minta satu orang lagi, Pak Indra. Saya Pak Ben. Asep. Siapa ini? Asep Sutarmi, Pak Ben. Ya. Oh, silakan Pak Asep. Saya dari UHAMKA, dosen UHAMKA, FEB. Oh. Jadi yang membedakan pendidikan pengajaran, kalau pendidikan itu bagaimana kita berkaitan dengan pengetahuan, ya, pengetahuan keilmuan, sedangkan pengajaran lebih banyak menekankan kepada karakter, ya, karakter atau nilai lokal, nilai budaya yang jati diri bangsa, kira-kira gitu. Terima kasih Pak Ben. Baik. Coba ini jangan sampai terbalik nih Pak Asep, ya. Jangan sampai terbalik mana pengajaran dengan pendidikan. Ya, jadi kalau menurut saya pendidikan itu sangat erat berkaitan dengan pengetahuan dan keilmuan, sedangkan pengajaran sangat berkaitan dengan karakter. Seperti itu Pak. Baik, kalau menurut saya. Baik. Ya. Baik. Saya mau minta satu orang lagi ya. Satu orang lagi nih. Ya, saya catat Pak Indra Sigar Laki. Baik, terima kasih. Saya dari STPGGI Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi. Siap. Saya perbedaan pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan, itu bagi saya pendidikan ada 3 unsur di dalamnya, itu pendidik dan anak didik gitu ya.
Iya. Dari sumber didik dan metode didik. Nah, kalau pendidikan, jadi pasti ada metode di dalamnya, ada tools, ada yang dididik dan ada si pendidik. Sedangkan pengajaran menurut saya pengajaran adalah kontennya, ya, materi apa yang akan diajar. Nah, itu menurut saya secara sederhana, Pak Bunyamin. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Indra. Ya, jadi tadi Pak Asep agak tutup pintunya. berlawanan dengan Pak Indra ya tadi. Jadi Ya. kalau pendidikan diganjel pakai bangku itu merah. kan makanya konsepnya Bangkunya buat pendidikan nganjel pintu. sepanjang hayat. Kita tidak pernah mendengarkan ada Bangkunya pengajaran sepanjang tarik sini hayat. Ya. Tapi Bangku mengapa tarik sini. pendidikan yang Buat tutup. sepanjang hayat? Sini. Tutup pintu. Kalau dalam tekan. konteks Islam, ya pendidikan ditahan pakai pintu. sepanjang hayat itu kan minal Ditahan pakai mahdi bangku, ilal tahan pakai lahdi, bangku. ya. Dari Bangku mulai digeser ini, bangkunya. ayunan manusia lahir hingga ke liang lahat. Artinya sepanjang manusia itu masih hidup, ya, masih ada nafas, maka pendidikan itu tidak berhenti. Ya. Tapi kalau konteksnya pengajaran, ya, pengetahuan, ya, sekolahnya formal, itu kan ada hentinya. Kalau sudah S3 untuk sistem pendidikan di Indonesia dan mungkin dunia, ya, selesai sudah, tidak ada lagi S4, ya. Kecuali mau belajar ilmu yang berbeda, ya, maka dia sekolah lagi secara formal, ya. Jadi kalau pengajaran itu memang sangat terbatas, ya. Dari sisi waktunya juga ada batasnya. Tapi kalau pendidikan tidak ada batasnya selama manusia itu hidup. Nah, itulah tadi yang kata mengembangkan itu Bapak Ibu sekalian, ya. Di situ yang potensi pendidikannya harusnya tidak boleh ketinggalan dibandingkan dengan pengajarannya. Yang saya contohkan tadi di KPK itu kan persoalan pendidikan dan pengajaran, ya, di situ, ya. Ilmu seseorang yang dihasilkan dari atau indeks prestasi seseorang yang dihasilkan dari proses pembelajaran, ya. Ketika dia tidak dibingkai dengan nilai-nilai pendidikan, maka itu akan menjadi masalah, ya. Nah, ini jadi penting Bapak Ibu, ya, karena kita ini waktunya sangat terbatas. Jadi saya berharap betul kepada Ibu Bapak sekalian untuk lebih menghayati diri kita sebagai pengajar dan sekaligus pendidik di lembaga-lembaga pendidikan apapun disiplin ilmu kita. Tentu pemahaman terhadap makna ini harus kita dalami, ya, dari berbagai macam sumber. Dan sekali lagi yang saya sampaikan, ini bukan kitab suci, ya. Artinya kalau kitab suci kan tidak bisa dibantah gitu, ya. Karena persoalan hasil bacaan dan kita sangat merdeka mana ini, ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, jadi yang ada adalah konsep pendidikan sepanjang hayat yang tidak ada batasnya, ya. Orang pendidikan itu kan nggak pakai rapot, ya. Nggak ada IPK-nya, ya. Kalau pengajaran tuh ada IPK-nya, ya. Jumlah pertemuannya semuanya ada batasnya. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini pendidikan sebagai sebuah sistem. Nah, tadi yang 7 di atas nih Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan ini, ya. Nah, ini, ya. Baru nanti setelah ini poin. Jadi pendidikan sebagai sebuah sistem, ya, di Republik kita. Artinya jangan sampai antara tujuan pendidikan dengan item-item yang lainnya itu terpisah, ya. Jadi kata kuncinya ada pada tujuan pendidikan. Pendidik yang seperti apa yang dibutuhkan di Republik kita yang mendukung tujuan pendidikan, kan begitu, ya. Nah, metode, ya, seperti apa yang digunakan oleh seorang pendidik pengajar, ya, untuk sampai kepada tujuan pendidikan, ya. Dan kemudian peserta didik yang seperti apa, ya, dengan bahasa bagaimana untuk sampai kepada tujuan pendidikan. Karena peserta didik itu kan
dalam satu sisi nanti tinjauan psikologis dan pedagogisnya itu kan dari mulai pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar itu SD, SMP ya, pendidikan dasar itu. Kalau SMA ini masih dalam diskusi ya di Indonesia. Nah, kemudian sarana seperti apa yang mendukung kepada tujuan. Nah, nanti ada beberapa item di bawah ya yang bisa kita kaji ini Bapak Ibu, sehingga antara pendidik, peserta didik, metode dalam pendidikan, kemudian sarana dan lain sebagainya itu harus ada benang merah semuanya yang harus mengacu kepada tujuan pendidikan. Tentu kita bicara tujuan pendidikannya tujuan pendidikan nasional ya, dan kemudian diturunkan itu menjadi visi dari setiap lembaga pendidikan. Kampus kita, masing-masing kampus kita itu punya visi ya, dan visinya itu harus mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Bahkan visi universitas itu diterjemahkan lagi, dikerucutkan lagi di fakultas, di prodi dan seterusnya ya. Nah, ini landasan pendidikannya Ibu Bapak sekalian, yang menjadi judul dari mata diklat kita ya. Jadi landasan pendidikan itu ya yang populer yang sekarang ada dan di berbagai sumber ya 7 ini ya. Tetapi ketika nanti kita bisa mengembangkan, perlu ada 1 lagi atau 2 lagi landasan pendidikan, tidak mengapa ya, itu sangat merdeka. Tapi yang berlaku ini sekarang. Jadi ada 7 landasan pendidikan yang harus dijadikan acuan ya. Tadi di awal di pengantar saya sampaikan yang harus dijadikan pijakan ya sebagai fondasi untuk mengelola pendidikan ya. Jadi landasan psikologi, landasan ekonomi ya, landasan sosial budaya, landasan filsafat, landasan politik, landasan hukum, dan landasan religius. Jadi 7 landasan inilah ya yang harus dijadikan pijakan oleh pengambil kebijakan ya terkait dengan pembangunan di dunia pendidikan di Republik Indonesia kita ini. Nah, dari 7 ini Bapak Ibu ya, ini di berbagai sumber, kalau Bapak Ibu misalnya punya buku landasan pendidikan, mesti runtutannya nih kayak begini. Ada yang runtutan pertamanya filsafat ya. Nah, di pertemuan ini saya ingin memulai dari landasan hukum ya, ingin mulai dari landasan hukum. Saya ingin memulai dari landasan hukum Bapak Ibu ya. Di landasan hukum, landasan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan ya. Acuan utamanya ini Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Nah, ini di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Mengapa saya mulai dari landasan hukum? Karena ini sifatnya mengikat ya, sesuatu yang ada di dalam undang itu kan semuanya mengikat ya. Bu Ira, halo Bu Ira, Mutiara Ningrum. Nah, mana suaranya Bu Ira? Oh iya Pak, maaf tadi habis dari toilet Pak. Oke, coba berani baca ini, nggak apa-apa. Jadi seperti kita mengajar di sekolah. Ayo coba dibaca nih, alinea keempat, pembukaan ya. Undang-Undang Dasar 1945. Ini harus dijadikan landasan hukum ya di dalam pembangunan pendidikan di Republik kita. Silakan Bu, dibaca Bu.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, jadi landasan hukum ya yang melandasi pembangunan di dunia pendidikan kita ini Bapak Ibu ya, di alinea keempat, sifatnya mengikat. Jadi wajib hukumnya semua siapa saja yang diberikan kepercayaan untuk mengelola republik ini ya sebagai pimpinan, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus menjadi tugas utama. Dengan implikasi yang begitu luas, dengan konsep bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Ya. Dan kita sekarang status sebagai dosen adalah bagian integral dari ya, bagian integral. Tapi kita ya bukan pengambil kebijakan secara makro. Kita ini pelaksana kebijakan ya sebagai dosen. Jadi kalau sekarang hari ini ada di antara dosen yang mengeluh ya karena tugas-tugas administrasi begitu banyak, bla bla bla, banyak-banyak macam-macam. Itulah tadi poin 3 dan poin 6. Bagaimana kita bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan itu. Dan di dalam di perguruan tinggi ini ya semakin kita bisa mengkritisi, semakin kencang bunyinya, semakin bagus dengan visi memperbaiki ya. Jadi kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah tugas dari penyelenggara negara ya. Nah, ini amanah, begitulah kira-kira Bapak Ibu ya. Ini landasan hukumnya ya, sehingga siapa saja penyelenggara negara yang tidak melakukan proses pencerdasan kehidupan bangsa dengan baik, maka dia telah mengkhianati undang-undang. Begitu ya. Oke. Yang berikutnya ini ya. Ini pasal 31. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Ya. Pak Indrawan, halo Pak Indrawan. Saya panggil-panggil supaya nggak pada ngantuk ya. Pak Indrawan, Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah berapa kali diamandemen? 2 ya Pak? 2 kali Pak. 2 kali. Oke. Ada yang tahu Bapak Ibu? Siapa yang tahu? 4 kali, Pak. 4 kali. Berapa kali? Berapa kali? 4 kali ya, Pak. 4 kali Pak. 4 kali. 4 kali ya. Oke. Nah, kita ini saking seringnya di amandemen ya, dan bertubi-tubinya undang-undang gitu ya, jadi kita lupa ya. Jadi Bapak Ibu, setelah reformasi Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali di amandemen. Nah itu ya. Nah, dan pasal 31 ini pada amandemen yang keempat dilakukannya ya. Apa bedanya ya pasal 31 sebelum amandemen dan setelah amandemen gitu ya. Ini yang setelah amandemen nih yang ditampilkan tuh ada 5 ayat ya. Sebelum amandemen hanya ada 2 ayat saja. Jadi ayat 1, ayat 2 utuh, tidak dirubah, kalimatnya tidak berubah. Tapi setelah amandemen ditambah ayat 3, ayat 4, ayat 5 gitu ya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini landasan hukum ini
Jadi sekolah ya, dari sekolah dasar dan seterusnya itu bagi warga negara Indonesia itu hak itu. Kalau warga punya hak, siapa yang punya kewajiban? Penyelenggara negara. Pertanyaan berikutnya, adakah hari ini di Republik kita yang belum bisa sekolah, yang tidak bisa sekolah? Ya, Banyak. jawabannya tentu ada. Ya. Nah, ada. Banyak. Sekarang wajib belajar di Republik kita berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun berarti SD, SMP. Maka SD, SMP disebut pendidikan dasar. Nah, SD, SMP itu pendidikan dasar, wajib belajar, ya. Sudah tidak ada biaya lagi ditanggung oleh negara, namanya pendidikan dasar. Tetapi lihat hasil riset Ibu Bapak ya, masih banyak anak-anak usia SD yang tidak sekolah apapun penyebabnya. Usia SMP banyak yang tidak sekolah apapun penyebabnya. Ya. Nah, harusnya negara hadir, jangan sampai ada anak Indonesia yang tidak sekolah minimal sampai SMP. Nah, apalagi hasil riset yang sempat menggemparkan ya Ibu Bapak ya, saya lupa tahun berapa, mungkin Ibu Bapak pernah mendengar ya, rata-rata pendidikan orang Indonesia itu kelas 2 SMP ya Bapak ya, rata-rata. Kalau kita datang ke perguruan tinggi di kampus kita, wih, profesor banyak, ya, doktor melimpah, namanya di perguruan tinggi, ya. Tapi setelah keluar kampus, kita masuk pasar, lihat pendidikan warga Indonesia yang ada di pasar itu, sebagai pedagang, sebagai apa saja, sangat beraneka ragam, ya. Makanya menurut hasil riset ya, rata-rata pendidikan orang Indonesia itu SMP kelas 2. Nih, harusnya ini menjadi keprihatinan kita ya. Dan inilah yang harus kita suarakan, kita kritisi kebijakan-kebijakan. Ya. Jadi pendidikan itu hak warga negara ya. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini harusnya ini dibuat strategi caranya bagaimana supaya ini bisa terlaksana ya untuk pembangunan bangsa kita ke depan ya. Makanya ada meme yang beredar ya di TikTok itu. Anak-anak kita ini mana lebih penting, dikasih pendidikan apa dikasih makan ya. Makanan gratis. Nah, yang jawaban yang benar ya sambil belajar sambil makan kan gitu. Dan nanti konsep makannya lengkap tapi konsep mendidiknya nggak jelas ya. Jadi bangsa tukang makan nanti. Yang ketiga, ayat ketiga, nah ini yang hasil amandemen, Bapak ya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ya. Jadi masalah keimanan, belum lagi ini tujuan pendidikan. Saya agak lompat dulu ya. Tujuan pendidikan ini Bapak Ibu ada di slide ini ya. Nih, ini tujuan pendidikan nasional kita Ibu Bapak ya. Ya. Yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Ini merupakan terjemahan dari sini ya. Dari ayat 3 pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 ya. Pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ini bunyinya begitu, bukan indeks prestasi akademik. Ya. Ya, maka Undang-Undang Nomor 20 mengacu ke sana. Lihat, tujuan pendidikan, ya, ada 9 ini, sengaja saya pilah-pilah per kata, ya. Jadi, nah yang di Olu memang tidak ada ini sebagai tambahan dari saya, ya. Jadi beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab. Ini tujuan pendidikan nasional kita. Ya. Makanya saya tanya tadi di awal, dari 9 poin ini, mana yang sudah agak diperhatikan oleh negara yang terwujud dalam sistem pendidikan kita, ya? Apakah berimannya sudah menjadi hal yang sangat diperhatikan, ya? Atau berilmunya, atau mandirinya, ya? Nah, sekarang di sekolah ada kurikulum yang pendidikan karakter, ya, mengarah kepada pendidikan karakter. Tapi zaman dulu, apalagi saya di Orde Baru, ya, yang diagung-agungkan tuh ya hasil EBTA, hasil EBTANAS, hasil ujian akhir, ya, seperti itu. Jadi yang baru diurus tuh urusan ini berilmu aja nih, ya. Nah, siapa yang tampil ke panggung pada saat di wisuda yang diberikan penghargaan oleh rektor adalah mahasiswa yang indeks prestasi akademiknya tertinggi, ya kan? Kayak begitu. Siapa yang diberi penghargaan oleh ibu wali kelas di SD, SMP adalah anak-anak yang nilai raportnya bagus, yang angka-angkanya bagus, ya. Kalau dulu zaman saya itu, ya, masuk 3, ranking 3 gitu kan, nah, itu yang diberi penghargaan. Nah, ibu bapak sekalian, saya kalau ketemu dengan bapak ibu guru di SD, saya memberikan motivasi kepada mereka. Coba sekali-sekali ibu-ibu, bapak-bapak, berikan penghargaan kepada siswa yang paling demokratis, misalnya, dalam 1 tahun. Berikan penghargaan kepada siswa yang paling santun, misalnya kan, dalam 1 tahun. Jangan yang indeks prestasi akademiknya saja. Ya. Nah, jadi yang utama lihat di dalam pendidikan nasional ini, Bu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ini yang paling utama disebut. Ya. Karena ini cerminan. Ini wujud dari sini, ya. Dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Makanya tadi hubungannya dengan ini tadi yang saya katakan tadi ini Bapak Ibu, ya. Di tujuan pendidikan, ya, lihat misalnya sarana, ya. Kalau tujuan pendidikannya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, demokratis, lihat sarananya mendukung ke sana enggak? Ya. Ada enggak laboratoriumnya, ya? Bahkan sekarang banyak, ada beberapa di berita, ya, kepala sekolah yang ditangkap, diadili karena minta sumbangan, ya, kepada masyarakat untuk membangun musola di sekolahnya. Jadi diadili, ditangkap. Ya. Padahal bagaimana bicara beriman bertakwa, orang tidak ada sarananya untuk itu. Ya, harusnya semua penganut agama yang ada di sekolah itu disiapkan laboratoriumnya, ya, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada. Nggak ada itu, ya, hal yang dimaksud itu kan masih sangat minim sekali, tidak ada Bapak Ibu sekalian, ya. Inilah yang saya maksud tadi, bagaimana kita bisa mengkritisi, ya, kebijakan-kebijakan. Ya, kalau
yang di sekolahnya mayoritas muslim, ya wajib di sekolah itu ada masjid dong. Jangan begitu. Jangan omon-omon aja untuk beriman bertakwa ya, tapi tidak konsisten dengan programnya. Ya. Oke, kembali ke sini. Ayat yang keempat ini. Ya. Dan ini juga diterjemahkan nanti dalam Undang-Undang Sisdiknas ya. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sering kita mendengar Bapak Ibu ya, anggaran untuk pendidikan itu minimal 20% dari RAPBN dan RAPBD ya. Itu wajib. Dan inilah salah satu hasil reformasi ya. Pada zaman Orde Baru, anggaran pendidikan itu tidak sampai 10% ya dari RAPBN. Nah, masuk reformasi, perhatian terhadap dunia pendidikan, maka bunyi di dalam Undang-Undang Dasar 20% minimal ya. Tapi ini juga di awal-awal ya banyak persoalan ya. Dan inilah bagian penting kita mengkritisi ya, apakah ini sudah terlaksana dengan baik atau belum di lapangan. 20% anggaran pendidikan itu. Yang kelima, ayat kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ya, agama apa saja? Karena kita meyakini semua agama pasti mengajarkan yang baik ya. Jadi kita jangan bicara masalah akidah yang tidak bisa dipersatukan di dalam perbedaan agama, itu masalah akidah, masalah keyakinan. Tetapi kalau masalah sosial ya, masalah budaya, masalah hidup kemasyarakatan, itu semuanya tidak ada agama yang mengajarkan yang buruk. Maka lihat Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali ya. Jadi nilai-nilai agama itu bagaimana bisa mewarnai ya, bisa mewarnai setiap kebijakan termasuk di dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi kalau sekarang zaman teknologi yang sedemikian rupa ya, maka dia akan menjadi malapetaka ya bagi anak-anak didik kita apabila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama. Ini agama inilah yang akhlak yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya dalam sebuah kemerdekaan pendapat, keinginan dan perhatian setiap anak-anak kita itu, setiap anak didik kita itu. Nah, bingkainya yang akan bisa menyelamatkan nilai-nilai agama ya. Apalagi untuk bicara persatuan ya, bangsa, untuk memajukan peradaban ya dan kesejahteraan manusia. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi sekali lagi ya, dengan sangat perlahan-lahan saya sampaikan ini, walaupun di antara Ibu Bapak ini bukan hal yang baru mungkin ya, tapi ada juga yang baru sadar, oh iya udah ada amandemen ya. Nah, oh iya dulu 2 ayat sekarang jadi 5 ayat ya, gitu ya. Nah, ini penting bagi kita, apapun disiplin ilmu kita ya, karena kita ada di dunia pendidikan dan bagian integral dari pembangunan di bidang pendidikan, saya kira sudah sepantasnya kita mengetahui ya landasan-landasan hukum ya terkait dengan. Nah, jadi ini undang-undang alinea ya, ini kata bunyi ya, undang-undangnya pasal 31 kemudian diterjemahkan nah ya di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 di pasal 3 bunyinya ini. Di fungsi pendidikan itu adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi di awal kita sudah diskusi tentang makna mengembangkan, ya. Jadi pada Undang-Undang Sisdiknas itu ada fungsi pendidikan
dan ada tujuan pendidikan, ya. Jadi fungsi pendidikan itu lebih makro, lebih umum, ya. Tapi kalau tujuan pendidikan bisa segera dibuktikan dengan alat ukur, ya, yang kita bisa buat. Apa sih alat ukur orang beriman dan bertakwa itu? Apa alat ukur orang berilmu itu, ya? Dari 9 item ini, kalau kembali kepada contoh yang paling konkret, ya, tadi banyak ya yang di Brogol di KPK itu kan mungkin mayoritas yang minimal S1, ya. Yang profesor juga ada dari sisi jabatannya, pendidikannya yang S3 juga banyak, ya. Nah, itu di mana titik lemah dari 9 ini, ya. Nah, mungkin baru berilmu saja yang dibangga-banggakan, ya. Berilmu dalam pengertian yang umum, tapi nilai-nilai yang lain dari pendidikan yang sangat dipentingkan itu hilang, apalagi bertanggung jawab. Itu jelas orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena keserakahan, ya, mengambil hak orang lain. Demokratis, nol, ya. Apalagi beriman, berakhlak mulia, ya, jauh. Mohon izin 1 menit Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mohon izin sebentar. Baik, Bapak, saya lanjutkan. Mohon maaf, ada gangguan sebentar. Jadi ini antara fungsi pendidikan dengan tujuan pendidikan yang ada pada Undang-Undang Sisdiknas itu semuanya merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, itu jadi yang pertama dari 7 kelasan pendidikan itu adalah landasan hukum, ya. Dan nanti bisa Bapak Ibu kembangkan lagi dengan yang lainnya. Semuanya mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini landasan filsafat. Ya, landasan filsafat, ini landasan yang kedua. Ya, dari ini ya Bapak Ibu, ya, ini landasan filsafat, ya. Jadi
Jadi pertanyaan besarnya, mengapa manusia itu butuh pendidikan? Ini landasan filsafat, ya. Nah, hakikat manusia itu memang butuh pendidikan, ya. Tentang asal nilai manusia, ya. Mengapa manusia butuh pendidikan? Ya, tadi itu yang di awal, ya, yang di awal tadi ya, bahwa potensi manusia itu bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, ya. Nah, kita sendiri nih ya sebagai pengajar, pendidik ya, sadar betul berbuat baik, berbuat buruk. Apa yang kita lakukan ini baik atau buruk, ya. Agar kemampuan dasar berbuat baiknya itu yang muncul ke permukaan, yang tampil, yang dipelihara begitu ya, maka butuh pendidikan. Jadi ini landasan filsafatnya mengapa manusia butuh pendidikan agar kemampuan yang baiknya itu lebih menonjol, lebih eksis dan sekaligus menghilangkan, bukan meminimalisir ya, basic kemampuan dasar terkait dengan hal-hal yang buruk, ya, seperti itu. Dan yang kedua, mengapa manusia itu butuh pendidikan? Ya, manusia itu bersifat lemah, ya, bersifat lemah. Maka dia perlu diisi dengan berbagai macam pengetahuan, pengalaman, ya, dan inilah yang harus mendasari kita, ya, sehingga filosofi belajarnya itu semakin luas, ya. Dan itu yang kedua ya, Bapak Ibu ini ya, di pemikiran tentang hakikat manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang awalnya tidak ada dan kemudian akan berakhir dengan ketiadaan lagi, ya. Di dalam konteks Islam, Bapak Ibu sudah sangat mampu ya. Kita ini sekarang ada di alam dunia, ya, yang tadinya ada di alam kandungan. Setelah di alam dunia itu akan berakhir masuk ke dalam satu alam akhirat, ya, kehidupan akhirat. Yang secara akidah kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Zat yang Maha Mencipta, Zat yang Maha menghidupkan dan mematikan. Ya. Mengapa manusia perlu belajar? Agar manusia itu secara filsafat, Bapak ya, mampu hidup di dunia dengan baik dan hidup di akhirat juga dengan baik. Ya. Nah, tanpa pendidikan yang memadai, bisa saja manusia itu sukses hidup di dunia, tapi dia tidak sukses atau celaka hidup di akhiratnya. Ya. Dan dasar filsafat. Maka ada pemikiran tentang nilai, pemikiran tentang hakikat pengetahuan tentang bagaimana menilai kehidupan menjadi satu kesatuan, ya, seperti itu. Dan waduh, hari ini kalau kita melihat lingkaran dalam kehidupan kita ya, tentang nilai-nilai itu ya luar biasa ya, dan bisa melahirkan pemikiran kita, konsep kita yang sangat dahsyat ya. Maka ada istilah krisis ya, nilai-nilai kebaikan ya sekarang itu, di mana orang saling mencemooh ya, saling menghina, saling menjatuhkan ya. Nah, supaya tidak seperti itu, maka pendidikanlah yang bisa mewarnai ya. Bawa naik apa? Emang naik apa? Kemudian yang ketiga yang harus dijadikan landasan ya, untuk oleh para pengambil kebijakan dan para pendidik, landasan psikologi ya. Landasan psikologi ini terkait dengan aspek-aspek kejiwaan, bagaimana kita memahami individu, karakteristik perkembangan, gaya belajar dan sebagainya. Jadi kalau ditanya mengapa perlu ada
jenjang pendidikan mulai SD, SMP, SMA, ya, dan sederajat sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3, itu salah satu pertimbangannya psikologi, ya. Jadi bayangkan kalau tidak ada strata, ya, level-level di SD harus 6 tahun. Dan mengapa ada peraturan pemerintah bahwa di SD itu kan minimal 7 tahun, ya Bapak Ibu, ya, 7 tahun. Tetapi sekolah swasta menerima yang kurang dari 7 tahun dan itu dibiarkan oleh negara. Nah, kita harus bisa menjawab mengapa harus 7 tahun, gitu ya. Anak-anak itu bisa diterima di SD. Tentu ini kan pertimbangan psikologi, ya, sehingga belajar sesuai dengan faktor perkembangan kejiwaan anak, ya. Di taman kanak-kanak, ya, itu adalah arena bermain, sarana bermain, waktunya bermain. Tapi sekarang sudah banyak salah kaprah yang harus kita kritisi juga, Ibu Bapak sekalian. Tidak sedikit SD, ya, apalagi SD tertentu itu yang mensyaratkan, ya, bisa diterima di sekolah dasarnya itu setelah dia mengikuti taman kanak-kanak, ya. Padahal tidak ada syarat itu dalam regulasi, ya. Tidak ada syarat masuk SD itu harus taman kanak-kanak, tidak ada. Bahkan sekarang banyak yang orang tuanya bangga, bapak ibunya bangga, anak usia 5-6 tahun di taman kanak-kanak, di PAUD sudah bisa membaca, sudah tahu huruf. Ya, ini salah kaprah dari konteks psikologi, ya. Tidak boleh anak TK itu diajarin membaca, apalagi berhitung, karena belum waktunya. Gitu ya. Nah, udah ada. Sehingga SD kelas 1 kurikulumnya seperti ini. Begitulah terus sampai SD kelas 6 di SMA. Materinya ini diatur. Pengaturan itu berlandaskan psikologi, perkembangan anak. Maka kita mengenal, karena di antara ibu bapak yang dari psikologi, ya, nanti mohon diluruskan saya, ya, ada psikologi perkembangan, ya, anak-anak belajar sesuai dengan perkembangannya. Nah, tapi tadi ingin saya garis bawahi, ya, kalau di masyarakat ada yang berbangga-bangga, kita sebagai orang tua punya anak kecil berbangga-bangga, usia 5 tahun sudah bisa membaca dengan diajari oleh gurunya, ingat, ya, secara teori itu udah menyalahi, ya, secara teori, ya, walaupun tentu ada yang luar biasa. Kalau Allah sudah menghendaki bayi saja bisa bicara, itu lain ceritanya, ya, konsepnya lain itu, ya, kayak gitu. Jadi biarkanlah 7 tahun masuk kelas 1 baru mulai diajarkan, ya, sesuai dengan kurikulum yang sudah Jadi pengambil kebijakan tentang ini ya sudah benar. Nah, di lapangan yang kadang-kadang salah kaprah. Ini landasan psikologi. Kemudian landasan ekonomi, ya. Berikutnya. Landasan ekonomi ini satu hal yang membahas peran ekonomi, ya. Fungsi produksi, efisiensi dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Memang tidak ada, Bapak Ibu, di Indonesia ini, ya, pendidikan yang gratis itu tidak ada. Pendidikan itu mahal, ya. Jadi kalau ada beasiswa itu bukan gratis tapi dibayarin, nah, gitu, ya, oleh instansi, oleh lembaga yang membiayai, ya. Nah, sekarang alhamdulillah, ya, di negeri SD, SMP sudah ditanggung oleh negara, nah, gitu, ya. Sebetulnya itu amanah undang-undang, ya. Pertanyaan besarnya ini yang sekolah di swasta, sehingga memang ada dikotomi di Republik kita ini antara negeri dan swasta, ya. Dan negeri itu ya sesuai dengan aturan, tapi kalau swasta diberi kebebasan, ya. Padahal dalam konteks yang lain kalau kita melihat, bayangkan kalau tidak ada lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta, dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, ya, berapa persen
usia sekolah yang tidak bisa sekolah misalnya ya. Sampai di perguruan tinggi juga begitu ya. Tidak semua lulusan SMA dan sederajat yang bisa ditampung di perguruan tinggi negeri ya. Sekalian kayak begitu. Ya, ini landasan ekonomi. Tetapi dari sisi lain kita bisa melihat Bapak Ibu, sebetulnya biaya pendidikan anak-anak ya, kalau kita punya keluarga, itu kan biaya pendidikan itu bukan modal ya, tapi dalam konteks ekonomi itu kan investasi ya, investasi. Jadi kalau negara memberikan beasiswa yang luar biasa ya kepada dosen-dosen ya untuk disekolahkan sampai jenjang tertinggi, kan sebetulnya itu investasi yang akan membesarkan lembaga yang membiayainya ya. Nah, demikian juga di dalam keluarga ya, itu kan semuanya investasi lah. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu sedikit lagi ya. Nah, kemudian di landasan sosial budaya ya. Di teksnya bisa Ibu Bapak baca. Tapi landasan sosial budaya hendaknya menjadi landasan para pengambil kebijakan. Mari kita melihat apa yang terjadi di Republik kita. Ya, kita yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya. Kita ini ada di Jakarta dan sekitarnya, tapi ada yang di ujung barat ya, ujung timur ya. Bangsa kita yang harusnya mendapatkan pelayanan yang merata ya dari pusat ya. Dan sosial budaya bangsa kita ini harusnya dijadikan sebuah pertimbangan ya. Lihat judul tadi itu, tujuan pendidikan nasional. Itu kan nasional, tujuan pendidikan nasional. Ya, produk dari sebuah sekolah ya, itu apakah bisa dipaksakan untuk seragam? Ya. Dulu zaman ujian negara, Bapak di zaman Orde Baru ya. Zaman ujian negara, kemudian ada Eptanas, itu kan hasil Eptanas itu dijadikan ukuran kelulusan seseorang ya. Dan kemudian kebijakan itu dicabut oleh negara. Saya sangat senang itu ya. Jadi ujian nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan seseorang ya. Nah, karena apa? Sarana yang disediakan oleh pemerintah dari satu provinsi dengan provinsi yang lain itu kan juga tidak sama ya. Ada yang sudah lengkap, ada yang belum, dan seterusnya. Kemudian setiap suku bangsa punya budayanya ya. Dan salah satu kebijakan yang ya patut kita apresiasi walaupun dievaluasi, misalnya di sekolah itu ada muatan lokal ya, mulok ya, mata pelajaran mulok. Nah, tapi di lapangannya sangat kering ya mulok itu. Di Jakarta anak-anak sekolah diajarin budaya Betawi, bahasa Betawi. Di Jawa Barat diajarin bahasa Sunda ya. Itu nilainya pada jeblok, susah belajar bahasa Sunda itu. Apa seperti itu memahami muatan lokal misalnya ya. Harusnya sosial budaya setempat ya yang harus dibangun ya melalui dunia pendidikan ya. Dan sarana untuk membangun itu tentu yang harus menjadi perhatian pemerintah ya, begitu. Landasan sosial budaya, kemudian landasan politik ya. Nah ini bicara ini Bapak Ibu ya, ada pendidikan politik, ada politik pendidikan ya. Nah ini beda ya, ini politik pendidikan.
saya kira perlulah ada tokoh-tokoh pendidik ya yang mengambil kebijakan ya, misalnya di DPR ya. Sekarang yang muncul ke permukaan hasil, mohon maaf ya, hasil apa pemilu kita terakhir ini yang muncul yang heboh itu kan tokoh lawak ya kan, tokoh hiburan ya, dan sudah jelas dia punya visi ya kan, dia ingin menentukan hari lawak nasional tanggal berapa. Jadi keputusan di DPR apa ya, nanti di DPR menentukan. Jadi kalau tidak ada tokoh-tokoh pendidikan yang didorong untuk menjadi pengambil kebijakan ya di lembaga-lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif ya. Ya, hasil Pilpres hari ini seperti itu ya. Antara pro kontra, di antara kita juga mungkin punya pendukung jagoan masing-masing ya, itu bukan ranah untuk didiskusikan di sini. Tetapi ketika bicara politik pendidikan, maka tentu harus ada tokoh-tokoh yang peduli kepada pendidikan, yang duduk di lembaga-lembaga pengambil kebijakan ya. Seperti ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau ada dari unsur perguruan tinggi ya, dosen jadi calon anggota legislatif atau mungkin jadi tokoh pengambil kebijakan di yudikatif, di eksekutif, saya kira ini menjadi hal yang penting ya, untuk kepentingan tadi itu ya, menggolkan tujuan pendidikan ya, sisi sarananya, kebijakan yang lain sangat penting ya. Ini politik pendidikan ya. Apalagi di Indonesia ya ini ya Bapak Ibu ya. Nanti lama-lama mungkin nanti ada partai guru gitu, partai dosen. Ya, para pendidik ngumpul membuat satu komunitas ya yang bisa menyalurkan aspirasi ya terkait dengan pentingnya pembangunan di dunia pendidikan ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, nah ya, landasan religius terakhir ya. Terakhir bukan berarti urutannya dari yang penting ke yang tidak penting, bukan begitu, ini hanya urutan saja ya. Tutup deh. Jadi tarik landasan religius, nilai-nilai agama harusnya menjadi bagian yang mewarnai para pengambil kebijakan ya, bersumber dari agama manapun. Maka kalau tujuan pendidikan ya jelas rumusannya tadi ya, untuk melahirkan anak-anak didik kita yang beriman dan bertakwa, kan begitu ya. Nah, ini adalah landasan religius, bersumber dari agama apapun agamanya ya, mengarahkan pada makna yang hakiki, jangan yang semu ya, jangan yang semu. Jadi saya ketika berhadapan dengan mahasiswa begitu di kelas ya, yang mau jadi pengawas UTS, UAS, saya ini kan dosen yang paling nggak mau jadi pengawas UTS, UAS itu ya. Bagi anak-anak lagi UTS, lagi UAS diawasi ya, ada yang nyontek kemudian dirampas, itu saya paling nggak bisa itu. Saya hanya mengatakan kepada mahasiswa, Anda ingin mendapatkan kepuasan yang hakiki atau yang semu? Anda mendapatkan nilainya A, tapi hasil nyontek itu hakiki atau semu kebahagiaannya, ya. Nilainya B, tapi karya sendiri itu hakiki atau semu. Pemahaman-pemahaman itu kita berikan kepada mahasiswa, walaupun eksekusi di mahasiswanya lagi-lagi kembali kepada dirinya dan lingkungannya. Ya. Kayak pemilu ini kan katanya yang penting daripada kalah terhormat ya dengan menang tidak terhormat, kan begitu, ada punya konsep begitu ya.
ya, macam-macam pemikiran masyarakat ya. Jadi menuntun pada kebenaran dan kebahagiaan ya. Landasan religi ini menjadi sangat dominan, sebetulnya harus bisa mewarnai setiap landasan ya, gerakan dari pendidikan kita, Bapak sekalian ya. Nah, jadi itu 7 landasan pendidikan sudah saya sampaikan secara umum. Nanti di sela-sela waktu Ibu Bapak ya kan, Ibu Bapak udah bisa mengakses Olu ya. Di situ ada YouTube yang tadi saya gagal untuk menampilkannya. Silakan Ibu Bapak nonton saja, kemudian renungkan saja ya. Tidak lagi kita diskusikan, dan sejauh mana setiap manusia itu butuh dengan pendidikan ya. Nah, saya ingin mengakhiri, masih ada waktu 15 menit ya. Saya kembalikan ke Bu Iis atau langsung kalau ada yang merespon apa yang ingin saya sampaikan atau memberikan masukan ya. Saya persilakan siapa saja, boleh ya. Saya persilakan kalau izin Prof dari Polres Semarang bisa izin. Silakan, siapa ini? Ahmad Riyadi bisa izin Prof dari Polres Semarang. Oh, silakan. Jelas Prof? Iya. Jelas. Saya sedikit merangkum tadi dari penjelasan Prof ya. Tadi ada beberapa yang menjadi acuan kami sebagai seorang pendidik saat ini ya di Indonesia. Seperti yang tertulis ini di alinea 4 ya, dalam hemat saya ya, tadi Prof bilang bahwa merupakan tugas dari pemerintahan. Kemudian dalam pandangan saya bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, saya mengartikan bahwa itu menjadi tanggung jawab selain bagian eksekutif lagi, juga menjadi tanggung jawab warga negara. Yang menjadi ironi di kependidikan kita, Prof, adalah kemarin tanggal 14 Februari itu adalah kita sebagai penentu sebenarnya sebagai warga negara akan seperti apa pendidikan kita 5 tahun ke depan. Yang menjadi ironi adalah saya tanya di sekitar rumah saya, kalau kita menanyakan, kamu mau sarjana 1 orang dalam keluargamu atau makan gratis, maka masyarakat kita bahwasanya salah satu keterbelakangan dalam pemikiran adalah mereka masih memilih untuk makan gratis daripada anaknya sarjana. Nah, itu yang sangat menjadi ironi bagi kita sebagai seorang pendidik dan menjadi PR bersama sebagai pendidik di Indonesia. Saya bahkan menangis ya. Ayah saya dulu bilang, kamu yang penting kuliah sampai S2, kalau masalah makan dan minum saya bisa cari di hukum. Tiba-tiba mayoritas saat ini kalau kita survei di masyarakat itu kalau kita bilang kamu lebih pilih jadi sarjana atau memilih tanggung jawabnya bukan hanya pada pribadi kita sebagai warga negara, sebagai dosen, sebagai guru, tapi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya orang di DPR, bukan hanya presiden, tapi menjadi bersama negara kita dalam menentukan masa depan pendidikan di Indonesia. Karena ketika kita memilih legislatif, mereka buat orang-orang yang membuat itu adalah orang-orang yang kita pilih. Sehingga saya berkesimpulan bahwa mencerdaskan bangsa bukan hanya tanggung jawab dari pemangku kepentingan, pemangku jabatan, baik legislatif maupun eksekutif sebagai warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sempat ingin memberikan pendapat. Saya setuju dengan salah satu dosen dari UHAMKA tadi, yang beliau mengatakan apa beda pendidikan dan pengajaran. Saya berpendapat bahwa sama dengan dosen UHAMKA bahwa pendidikan itu mempertajam keilmuan, sementara pendidikan mengkarakter. Jadi kalau pengajaran itu karakter, karena kalau kita kaji dalam sosial
sosiologi atau antropologi seperti yang Prof tadi menjadi pertanyaan dan dilema kita. Apakah orang-orang yang ditangkap oleh KPK itu adalah orang yang berpendidikan atau berpengajaran? Sehingga pendidikan dan pengajaran itu selalu berbeda. Saya jawab bahwa orang yang ditangkap KPK ada profesor, ada doktor, ada S2, ada S1, semua berpendidikan. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tapi belum tentu berpengajaran. Makanya mohon maaf, di dalam sosiologi atau antropologi dari masyarakat Sulawesi Selatan, orang yang berpendidikan tidak perlu bilang kamu kurang pendidikan. Itu tidak pernah terdengar di masyarakat. Tetapi selalu dikatakan oleh masyarakat Sulawesi yang menyimpan dari pengajaran, maka akan keluar kata-kata yang kurang pas. Oh, anak ini kurang ajar. Saya berkesimpulan orang yang mendapat pengajaran. Jadi orang yang berpendidikan, jadi pendidikan dan pengajaran itu adalah dua hal yang berbeda. Dalam kalau pendidikan maka dia tentang keilmuan, maka pengajaran itu tentang karakter. Kemudian yang tadi dan di awal juga ada makna mengembangkan potensi. Pada dasarnya ya, saya setuju tadi dengan Prof ya. Kenapa di dalam undang-undang itu disebutkan mengembangkan potensi? Karena orang yang membuat undang-undang itu saya yakin dan percaya mereka sudah tahu orang itu mengenyam pendidikan atau tidak berpendidikan, tidak sekolah atau sekolah, maka sudah ada dalam kodratnya bahwasanya dia ada proses untuk berpikir. Nah, sehingga kalau kita contoh Nabi Ibrahim tidak sekolah, Nabi Ibrahim tidak punya guru, tapi dia dikaruniai oleh Tuhan untuk berpikir yang lain juga, bahwasanya oh Tuhan itu seperti apa. Nah, itu adalah saya memaknai dari undang-undang tadi. Dan yang terakhir ya, saya tutup dari apa pentingnya pendidikan bagi masyarakat, saya tutup dari perkataan Hamka ya. Hamka mengatakan kalau makan sekedar makan, kalau tidur sekedar tidur, babi di hutan pun bisa makan dan bisa tidur. Artinya apa? Kita sebagai manusia perlu mempertajam keilmuan, perlu memperhalus perasaan supaya nanti Indonesia bisa maju ke depan. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Modriyadi, sangat lengkap, luas ya. Nanti komentarnya sedikit terakhir ya. Saya persilakan Pak Rohman. Baik, Prof. Unihas. Siap, baik Prof. Unihas Bengkulu, Prof. Bisa dengar Prof ya suara saya, Prof? Ya, terdengar bagus. Baik, saya hanya mengkaitkan pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 yang telah di amandemen ya. Terutama di pasal 4 Prof ya, kalau tidak salah. Ada mengatakan bahwa pendidikan ditanggung APBN selama 20%. Nah, ini untuk saat ini menurut penelitian Prof ataupun penelitian itu sudah tercapai. Yang kedua, kenapa harus dipatok 20%? Itu saja Prof, saya singkat dan jelas Prof. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Rohman. Pak Hikman. Ya, terima kasih Prof. Pertanyaan saya sudah sama saja Prof. Karena sekarang adalah perkembangan digital atau teknologi yang semakin maju sehingga pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari digitalisasi dan kemajuan teknologi. Tentu saja anak-anak didik atau peserta didik itu kalau kita lihat sekarang ini umumnya itu sudah sangat aware ya terhadap teknologi, bahkan seringkali mereka jauh lebih cepat adaptasinya ketimbang orang-orang tua. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan dosen-dosen yang memang mungkin kebanyakan sudah lahir pada zaman kolonial ya Dok ya, terus seperti itu, lalu gaptek seperti itu. Seringkali saya juga mengalami beberapa kendala seperti itu ketika mereka, oh Pak kita coba gunakan ini saja Pak dan segala macam. Jadi ketika peserta didik itu menjadi jauh lebih canggih daripada dosennya, itu kadang-kala membuat dosen itu menjadi gagap sendiri, Prof. Ya, nah ini kan tentu ada
hal yang harus kita perhatikan baik dari dalam diri kita sendiri sebagai pendidik maupun dampak psikologis misalnya cara pandang anak peserta didik kita terhadap dosen ini. Saya berpikir mungkin ada celetukan juga, dosennya aja gaptek, ngapain kita ngikutin orang seperti ini dan seterusnya. Nah, bagaimana dok cara kita mengatasi itu? Sementara kita sendiri sudah coba belajar, tetapi kita sulit untuk mengimbangi mereka ya, bahkan mungkin terlalu jauh ketinggalannya mungkin. Mungkin Prof bisa memberikan saran-saran atau seperti apa ya. Baik, terima kasih Pak Hikman Sirait. Terakhir ya, satu lagi. Ya, boleh Pak. Bu Endah mewakili ibu-ibu. Baik, terima kasih Pak. Gini ya, tadi banyak yang bertanya mengenai tentang karakter ya, khususnya human resources kita. Kemudian saya ini gelisah di saya itu, kita tadi belajar tentang banyak landasan pendidikan, tapi kita lupa bahwa teman-teman kita disabilitas, khususnya karena saya salah satu lulusan PTMA dan PTN juga, sejauh ini saya menganalisis teman-teman kita disabilitas itu masih minim fasilitas di khususnya pendidikan. Nah, saya juga pernah mengusulkan hal ini ya. Saya pernah merasakan jadi seorang disabilitas beberapa bulan yang lalu. Itu kita belajar tentang karakter, tapi kita lupa menghargai orang-orang disabilitas. Nah, tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak Numan karena waktu ya. Kita di lain waktu ya. Makasih Bapak Ibu yang sudah merespon. Semuanya saya catat ya dengan baik. Saya ingin merespon sedikit saja secara umum ya. Yang terakhir itu dari Bu Endah yang disabilitas ya. Sebetulnya disabilitas sudah sangat diperhatikan ya, dari masalah kebijakannya saya melihat sudah bagus ya. Kalau kita kembali kepada landasan pendidikan, sebetulnya kan itu sudah landasan psikologis ya. Landasan psikologi itu sebetulnya bisa dimaknai lebih luas ya tentang disabilitas ini. Kemudian di negara kita ini sudah ada secara struktural di Kementerian Pendidikan itu ada direktorat bahkan ya, PKLK, pendidikan khusus, layanan khusus ya. Bahkan sekarang ada sekolah-sekolah yang masuk dalam kategori sekolah inklusif ya. Itu dari sisi kebijakannya sudah ada secara makro. Cuman memang Bu Endah di lapangan ya tantangannya masih sangat banyak sekali. Banyak anak-anak kita yang tidak terlayani dengan baik. Katakanlah di sekolah inklusi itu banyak kawan-kawan yang membuat disertasi ya, tesis tentang ini, dan temuan-temuannya yang menyedihkan. Mereka memang menjadi korban. Judulnya sekolah inklusi, tetapi tidak ada guru ya yang disiapkan untuk melayani anak-anak kita. Kemudian sarprasnya masih sangat minim, tapi judulnya sekolah inklusi. Mengapa banyak seperti itu? Ternyata nih di lapangan ya, memang bahasanya konyol. Kalau tadi istilah bahasa Pak Ahmad itu udah kurang ajar gitu. Gitu ya. Sekolah-sekolah inklusi itu diberikan kebebasan oleh negara ya untuk mencari, bahkan mendapatkan anggaran yang khusus ya dari negara ya. Nah itu yang menjadi perhatian kita. Dan ketika kita bicara lebih luas, Masya Allah, persoalan-persoalan pendidikan yang tidak tanggung jawab sangat banyak. Nah, Bu Endah, saya tidak bisa bicara lebih lanjut ya. Tetapi dari sisi kebijakan, negara kita sudah punya, walaupun perlu dievaluasi, tapi implementasi di lapangannya memang masih sangat memprihatinkan ya. Nah, Pak Hikman Sirait, memang ya belajar tidak boleh ada putus asa ya. Makanya tadi ada konsep belajar sepanjang hayat. Dan salah satu tugas guru dan dosen, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen 2015, itu kita memang harus siap menyambut perkembangan yang ada ya.
Dan itulah juga yang terjadi sebenarnya di dunia bisnis ya. Para pengelola itu, hal-hal yang terbaru itu harus disambut dengan baik dan kemudian kita menyesuaikan. Jadi ini masalah kemampuan kita belajar ya, dengan berbagai macam tantangannya. Ya, dosen-dosen jadul seperti saya ini ya, yang banyak ketinggalan dari berbagai macam sisi, terutama masalah IT, ya dengan tertatih-tatih tanpa harus mengeluh gitu ya, sebisa mungkin kita terus ikhtiar tanpa ada batas ya, Pak Hikman. Pak Rohman, mengapa harus 20% dipatok? Ini zaman reformasi ya. Jadi ayat itu muncul setelah reformasi. Dan kemudian kalau kita lihat sejarah, pada masa Orde Baru, RAPBN ya, itu digunakan untuk pendidikannya sangat minim, tidak sampai 20%. Bahkan saya katakan masih kurang dari 10%. Jadi sebetulnya 20% itu semua pemaksaan, dipaksa oleh undang-undang. Kedepannya ya bisa saja kita suarakan untuk diamandemen lagi, jangan 20% ya, sesuai dengan kebutuhan misalnya kan begitu ya. Jadi hanya untuk mengikat, dan saya sih setuju nih ikatan seperti ini. Karena kalau undang-undang sifatnya mengikat semua pengambil kebijakan, ya. Dan Pak Ahmad tadi dari Semarang, ya, yang sangat luas. Terima kasih atas pencerahannya banyak. Dan saya setuju mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi tanggung jawab semua warga juga, ya. Tetapi ingat, para pengambil kebijakan yang paling utama penyelenggara negara itu harus punya konsep bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya katakan berkali-kali, kita yang statusnya hari ini sebagai dosen, bagian integral ya dari kebijakan negara dalam membangun kehidupan, mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Dan kita tentu dituntut untuk berinovasi ya di lapangan seperti apa agar mencapai tujuan pendidikan ya. Jangan lupa Ibu, tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas tadi ada 9 item, dimulai dari beriman, bertakwa, bertauhid ya kayak gitu ya. Nah, itu yang tujuan kita. Bagaimana menjadi tugas kita bersama melalui mata kuliah yang kita ampu sesuai dengan disiplin ilmu kita. Jadi kalau kita mengacu kepada tujuan pendidikan, ternyata untuk menjadikan anak-anak didik itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bukan hanya tugas dosen agama itu, ya. Nah, semua dosen punya arahan dari berbagai macam disiplin ilmu dan berbagai macam agama yang diambilnya. Jadi menjadi manusia yang baik. Saya kira itu dari saya, Ibu Bapak. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingin ingatkan bahwa setiap mata diklat itu ada tugas ya. Nah, kapan mengumpulkan tugas mengerjakannya? Nah, perhatikan arahan dari panitia dan semuanya sudah ada di volume ya. Dan nanti semuanya akan dikoreksi sesuai dengan aturan yang ada. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Bapak diberikan kesehatan, kelapangan, bisa mengikuti pekerti ini sampai selesai ya. Amin, amin. Insyaallah. Sampai nanti nggak Amin, selesai. Prof. Amin. Insyaallah, Prof. Amin. Ya, Bu Is, saya kira cukup dari saya itu. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Saya izin bergeser ke ruang sebelah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Bunyamin MPDI yang telah memberikan materi terkait landasan pendidikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke mata diklat yang kedua, saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa di setiap mata diklat ada tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan, dan juga ada form evaluasi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan bisa melihat tugasnya terkait apa. Ada di sini tugas 01 ya Bapak Ibu.
kemudian di sini ada form evaluasi instruktur. Jadi setiap mata diklat akan ada evaluasi instruktur sebagai bahan masukan ataupun feedback kami untuk perbaikan ke depan. Seperti itu Bapak Ibu ya.